Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, hari ini hari Jumat penuh berkah ya. Semoga kita semua selalu dimurahkan rezekinya, diberi kesehatan, dan diberkahi hidupnya ya. Amin. Oke, jadi di depan kita ini ada HP Redmi Note 8. Nah, ini kurang lebih hampir 1 minggu ya masuk ke konter, namun karena urutan ya, saat ini kita akan coba bahas. Ya, saya coba cas itu nggak ada respon guys. Nah, untuk mastiin saya coba untuk HP yang lain ya. Nah, ini perhatiin respon ya, berarti kabel aman. Yang nggak aman itu HP-nya guys. HP-nya ini almarhum ya berarti. Oke, kita langsung bongkar saja ya. Jadi ini adalah Redmi Note 8. Ya, jadi saya coba lihat di nota ya. Kronologinya HP ini tuh sudah lumayan hampir setahun lebih ya tidak digunakan dan rusak setelah masuk air. Oke guys, kita copot untuk bagian covernya. Lalu kita akan copot untuk semua baut-bautnya. Ya, sambil kita copot, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Xiaomi Redmi Note 8. Displaynya 6,3 inch. Lalu kameranya 48 megapiksel. Untuk RAM-nya ada yang versi 3 dan 6 GB. Untuk baterainya sendiri 4000 mAh. Lalu HP ini dirilis tahun 2019 dan menggunakan tipe LCD-nya IPS ya. Lalu untuk chipsetnya sendiri menggunakan Qualcomm atau Snapdragon. Oke, ini sudah kita copot ya baut-baut untuk penutup mesin bagian atas. Ya, saya melihat di kertas indikator itu merah. Ya, artinya itu bekas masuk air ya. Saya tidak tahu pasti ya HP ini sudah pernah diservis atau tidak. Yang jelas di nota tertera kronologinya sudah lama sudah lama rusak ya setelah masuk air hampir setahun. Ya, kita pastiin baterai itu pasti ngedrop ya, karena ini sudah rusak lama. Ya, keluar ya 2,5 volt. Lalu tentunya kita akan perbaiki baterainya dulu dengan cara suntik tegangan ya, atau langsung saja menggunakan aktivator seperti ini. Dan perhatiin itu 3 ampere lebih kedip ya. Artinya memang baterai tidak ada isinya sama sekali. Ya, ini kurang lebih 15 menit ya. Saya rasa cukup, kita copot saja. Jadi untuk proses pengisian atau aktivator baterai bisa menggunakan power supply ya untuk suntik tegangannya. Ya, kita pastiin dulu ya setelah kita suntik baterai terisi enggak. Ya, 3,7 ya. Berarti fix baterai sudah ada isinya. Lalu kita akan coba lagi dengan cek dan analisa ya. Kita coba cas, perhatiin bukan jarum ya, arus ampernya. Wow, ternyata tidak muncul sama sekali ya. Tidak ada arus ampere yang kedetek ya di smart USB. Oke, saya curiga ini tuh terjadi kerusakan di IC-nya. Karena IC power khususnya itu biasanya rentan saat kena air ya. Setelah saya coba lihat, saya cek, ternyata ini menggunakan 2 IC. Ada PMI dan PM ya. Nah, ini yang mana kira-kira?
Jika kita analisa saat cek itu nggak kedetek sama sekali, biasanya kerusakan itu terjadi di PMI. Itu yang sering saya dapati ya. Karena tentunya untuk menganalisa suatu kerusakan itu juga dilandasi karena pengalaman selama ini ya. Ya, saya akan langsung saja, walaupun ini saya hanya menebak ya, tidak berdasarkan analisa secara ukur, hanya menganalisa konsumsi arus yang nggak kedetek sama sekali. Untuk PMI itu biasanya IC power yang kedua, istilahnya begitu, atau source power, IC power pembantu, atau kadang bisa disebut juga sebagai IC cas. Nah, kenapa lari ke sini? Karena saat dicas pun nggak kedetek. Itu hal yang paling utama sehingga saya ngambil keputusan ganti IC PMI. Nah, tadi menggunakan PMI 632 ya. Oke, ini sudah terlepas ya untuk pencopotan IC PMI nya. Untuk menyopotnya itu gunakan blower ya, di setelan angin 3 lalu panas 375. Setelah kecopot begini, lalu kita bersihkan pin bekas IC yang kita copot ya. Kita ratakan dengan solder ya, lalu kita sikat ya, kita bersihin. Oke, ini saya rasa cukup ya, sudah rapi. Pastiin rapi ya untuk kakinya sebelum kita pasang IC yang baru. Nah, ini karena Jumat saya mesti Jumatan dulu ya. Ini setelah Jumat malah cuaca jelek ya, tapi tetap ya saya akan nyari IC nya walaupun posisi kondisi cuaca buruk ya. Ya, alhamdulillah ya, setelah berkeliling ria saya sudah dapatkan PMI 632. Nah, ini IC nya dan kita langsung akan pasang saja. Oke, jadi PMI ini itu biasa juga disebut atau bisa juga disebut IC cas. Ya, ini jangan sampai terbalik ya posisi pemasangannya. Nah, gimana caranya? Ya, lihat titik ukurnya ya. Ataupun lebih gampangnya foto dulu sebelum diangkat IC-nya supaya tidak salah. Sesuaikan dengan tulisan kode ya saat hasil foto sebelum dicopot, saat atau saat mau pasang IC yang baru ya, sehingga tidak salah. Nah, sebelum pemasangan biasanya saya solder dulu ya kaki-kakinya atau pinnya supaya membentuk, lalu presisikan IC baru. Kita presisikan seperti ini ya. Ya pastiin dia pas ya posisinya. Setelah pas kita tembak dengan blower. Jangan kasih fluk dulu ya, tembak dengan blower seperti ini ya. Ya, sebentar aja lalu tambahin fluk. Jadi metodenya saya seperti itu. Nah, untuk metode pemasangan ya sesuai kebiasaan masing-masing aja ya. Yang jelas saya seperti ini, lalu saya tambahin fluk dan tembak kembali sambil dipresisikan atau didorong sedikit dengan pinset ya supaya dia tuh menyatu. Oke, ini saya rasa cukup dan dibiarkan saja ya, dinginkan. Nah, ini kondisi PMI setelah kita pasang. Ya, ini saya rasa sudah mulai dingin ya. Dan tentunya kita mesti bersihkan fluk yang ada sisa-sisanya dengan tisu ya. Oke, setelah itu kita cek dulu kondisi mesin, kongslet tidak. Jika keluar nilai, alhamdulillah keluar ya 400, itu nilai resistansi. Artinya nilai yang dihasilkan dari IC itu tidak kongslet, dia muncul ya. Oke, kita langsung coba
lakukan dengan cara pengecasan ya. Dan mudah-mudahan ya ini ada harapan. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah kedetek ya, di smart USB ada muncul gambar. Alhamdulillah. Udah muncul gambar pengisian ya. Wah, gambar hijau tuh. Jadi ini sudah ada simbol baterai, artinya ya mantap jiwa, mempesona. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi ya di sini, untuk menentukan IC power yang mana nih kira-kira, IC power utama atau PMI. Karena IC power tuh biasa ada dua ya, kalau untuk Qualcomm ada PM dan PMI. Nah, jika kita cek dengan smart USB itu nggak kedetek konsumsi arus, wah terkunci sandi rupanya. Oke lah, yang penting sudah nyala ya. Ya, jadi kalau nggak kedetek di smart USB ya berarti faktor terbesar tuh PMI ya. Itu kalau saya. Namun analisa itu kan karena orang beda-beda. Saya berdasarkan ya pengalaman selama ini, kalau seperti itu biasa PMI. Jadi jangan salah ya. Jangan salah eksekusi. Jangan terus PM. PM itu biasanya kedetek ya, di smart USB itu kedetek. Namun hanya berhenti biasanya 0,2 atau 0,1 ampere berhenti ya. Oke, ini sudah saya rapiin dan ya padahal HP ini tuh sudah hampir setahun ya. Untuk catatan di notanya, kondisi setelah masuk air, rusak dan dibiarkan. Dan ternyata ini tersangkanya. Wah, ini memang sering banget ya untuk di Redmi Note 8 kasus di PMI. Oke, jadi PMI itu juga sebagai sumber power ya, atau source power yang fungsinya sebagai pembantu untuk di IC power yang utama, ataupun juga bisa sebagai fungsinya IC cas. Nah, ini sudah touchscreen sudah nggak masalah ya, untuk layar sentuhnya aman. Lalu kita coba untuk pengecasan ya, konsumsi arusnya perhatiin. Normalnya itu 1 ampere ke atas ya. Dan ini menunjukkan 1 ampere ke atas. Artinya ini bukan fake charging, normal pengisiannya. Dan alhamdulillah kasus hari ini selesai. Terima kasih atas supportnya selama ini, dan mudah-mudahan kita semua selalu di bawah lindungannya, amin. Tetap semangat, selamat hari Jumat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.